Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Abu Nawas," kata Baginda memulai pembicaraan. "Daulat Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan penuh hormat, menundukkan kepalanya sebagai tanda takzim. Baginda Harun al-Rasyid saat itu tampak murung. Wajahnya yang biasanya berseri dan penuh wibawa, kini terlihat gelisah. Ada sesuatu yang membebani hatinya. Dan benar saja, Baginda lalu berkata, "Aku harus berterus terang kepadamu, wahai Abu Nawas. Kali ini engkau kupanggil bukan untuk sekedar permainan atau untuk menguji kecerdikanmu seperti biasanya. Tetapi sungguh, aku memerlukan bantuanmu." Mendengar perkataan Baginda yang serius, Abu Nawas pun berkata, "Gerangan apakah yang bisa hamba lakukan untuk Paduka yang mulia?" Baginda pun memulai kisahnya. "Beberapa hari yang lalu, aku mendapat kunjungan kenegaraan dari seorang raja sahabatku. Kebetulan raja itu beragama Yahudi. Sejak lama, kami bersahabat baik, saling menghormati meski berbeda keyakinan." Baginda melanjutkan ceritanya dengan suara berat. "Begitu dia berjumpa denganku, tanpa ragu dia langsung mengucapkan salam secara Islam, yaitu Assalamualaikum. Sungguh aku terkejut. Tanpa pikir panjang, aku pun menjawabnya sesuai ajaran agama kita, Wassalamualaikum. Namun, kata Baginda, ternyata jawaban itu membuat Raja Yahudi tersebut tersinggung. Ia berkata, 'Mengapa engkau membalas salam penuh doa keselamatan dengan ucapan yang justru berisi kecelakaan bagiku?' Baginda pun terdiam. Ia mencoba menjelaskan bahwa itu adalah ajaran dalam Islam. Jika salam datang dari orang yang tidak seiman, maka balasan yang dianjurkan adalah seperti itu. Tapi sayangnya, penjelasan itu tidak dapat diterima oleh sang Raja Yahudi. Sejak saat itu, suasana pertemuan menjadi dingin, canggung, dan penuh jarak. Dan sebelum perpisahan, Raja Yahudi itu sempat berkata, 'Sepertinya hubungan persahabatan kita tidak akan sebaik dulu. Namun, jika engkau bisa memberiku alasan yang dapat aku terima, mungkin kita bisa tetap bersahabat.' Wajah Baginda Harun al-Rasyid tampak murung ketika menceritakan itu kepada Abu Nawas. Mendengar kisah itu, Abu Nawas pun berkata, 'Kalau hanya itu persoalannya, insya Allah hamba bisa memberikan alasan yang kiranya bisa diterima oleh Raja Sahabat Paduka yang mulia.' Baginda Harun al-Rasyid seketika tampak lega. Wajahnya yang muram seakan sirna. Ia menepuk pundak Abu Nawas berulang kali dengan penuh semangat. 'Cepat katakan, wahai Abu Nawas, jangan buat aku menunggu.' Dengan tenang Abu Nawas pun berkata, 'Paduka yang mulia, memang sepantasnya bila Raja Yahudi itu menyampaikan salam keselamatan dan kesejahteraan kepada Baginda. Karena ajaran Islam memang menuju keselamatan dan kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat.' Abu Nawas melanjutkan, 'Namun ajaran tauhid dalam Islam adalah keyakinan bahwa Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Sedangkan agama Yahudi, sebagaimana yang dianut oleh Raja Sahabat Paduka itu, masih menganggap Uzair sebagai anak Allah, sebagaimana orang Nasrani yang menganggap Isa al-Masih adalah Allah.' Ia pun berkata dengan nada penuh kebijaksanaan, 'Maha suci Allah dari segala sangkaan itu. Tidak pantas Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang memiliki anak.' Lalu Abu Nawas menerangkan maksud dari kebalasan salam yang diucapkan oleh Baginda. Ketika umat Islam membalas salam dengan wassalamualaikum kepada non-muslim, itu bukanlah bermaksud mendoakan kecelakaan baginya, tetapi
Itu merupakan peringatan bahwa apabila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru, maka kecelakaan dan kebinasaan di akhirat bisa menimpa mereka. Abu Nawas pun menutup penjelasannya. Itulah ketulusan ajaran Islam, bukan dengan kemunafikan, tetapi dengan kasih sayang yang sesungguhnya. Islam tetap memperingatkan orang lain dari kesesatan yang bisa membawa celaka bagi dirinya di akhirat kelak. Baginda Harun al-Rasyid pun tersenyum lebar. Beban di hatinya lenyap seketika. Ia merasa penjelasan Abu Nawas sangat bijak dan bisa menjadi alasan yang layak untuk dikemukakan kepada sang raja sahabatnya. Saking senangnya, Baginda Harun al-Rasyid pun berkata, "Wahai Abu Nawas, pilihlah hadiah apa saja yang engkau sukai. Aku akan memberikannya untukmu." Namun Abu Nawas dengan kerendahan hati menolak tawaran itu. Ia berkata, "Hamba tidak pantas menerima upah dari ilmu agama yang hamba sampaikan, karena ilmu agama adalah amanah yang wajib disampaikan tanpa mengharap balasan dunia." Betapa mulianya hati Abu Nawas. Keikhlasannya menyampaikan ilmu menjadi cerminan ketulusan seorang ulama sejati. Sahabat sekalian, kisah ini bukan sekedar cerita jenaka dari Abu Nawas, tetapi sebuah pelajaran berharga tentang adab dalam pergaulan antar agama, tentang pentingnya menyampaikan kebenaran yang bijak, serta tentang keikhlasan dalam berdakwah. Kita belajar bahwa kadang sebuah perkataan atau ucapan bisa menimbulkan kesalahpahaman, apalagi dalam konteks lintas keyakinan. Tapi, disitulah pentingnya hadir orang-orang bijak seperti Abu Nawas, yang mampu menjelaskan persoalan dengan bahasa yang santun, logis, dan tetap berpegang pada prinsip agama. Juga kita diingatkan bahwa ilmu agama bukanlah alat untuk mencari keuntungan dunia, tetapi amanah yang harus dijaga dan disampaikan dengan keikhlasan. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua, agar kita senantiasa menjaga lisan, memegang prinsip agama, sekaligus bersikap bijak dalam menyampaikan kebenaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.